Cara terbaru melindungi akar tanaman cabai supaya tidak terkena sinar matahari terus ala kami. Assalamualaikum sahabat dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di vlog Inyong. Seperti biasa, vlog kami diawali dengan aktivitas kami ya teman-teman. Diawali dengan My Bojo menanam biji alpukat yang terakhir dibeli, ini baru ditanam. Ada 15 biji alpukat yang harus ditanam sekarang ya. Tuh itu yang sudah ditanam, alhamdulillah subur-subur ya, kelihatan kan hijau-hijau royo-royo. Ini sudah cukup banyak ya kami menanam alpukat. Seharusnya ini ditanam dipegarkan, kalau cara Sunda namanya dipisahkan gitu, tapi berhubung kami lahannya cuma sedikit jadi mikir dulu. Lah gimana konsepnya itu nanam-nanam sendiri, kenapa nanam banyak-banyak kalau nggak punya lahan banyak ya? Epi. Iya, tadinya iseng-iseng aja gitu. Kami beli alpukat banyak sekali. Nah, mencoba untuk ditanamnya si biji alpukat itu. Tapi alhamdulillah tumbuhnya bagus teman-teman. Awal-awalnya sih melihat tanaman yang punya temennya My Bojo itu nanam satu pohon alpukat, tapi kok buahnya lebat terus berbuah terus. Nah di situ kami terinspirasinya, jadi iseng-iseng deh kami beli alpukat dan bijinya langsung ditanam gitu. Ya sudah. Nah kembali ke videonya. Nah itu Inyong tuh membantu My Bojo mencabutin rumput-rumput yang sudah gondrong di sekitar tanaman alpukat itu, karena agak lama ini ya nggak dicabutin, jadi lumayan sih rumput-rumputnya gondrong-gondrong. Seharusnya pagi sore seperti itu dicabutin ya teman-teman, tapi berhubung kami repot dengan dunia nyata lainnya, jadi begini sampai gondrong. Nah lo sudahkah punya kalian semua itu ya rumput yang sudah gondrong itu dicukur atau dibersihin? Lah iya, maksudnya rumput di depan rumah itu sudah dicabutin apa belum? Kalau sudah gondrong harus segera dicabutin biar bersih kelihatannya ya teman-teman. Apalagi kalau di depan rumah, ya kalau rumput sudah gondrong itu sareksek, kalau cara Sunda namanya sareksek, nggak betah gitu. Tapi kalian mah halamannya udah dicor semua ketang ya, emang Inyong lemah kabeh. Ya kayak gitu gue suket toh kayak gue, jadi kudu rajin gue nyabuti siji nganggo tangan. Dikira bertani itu enteng ya, gampang ya, ternyata susah juga ya. Seperti ini ya teman-teman. Tapi senang juga sih ngelihat tanaman yang hijau-hijau gitu di depan rumah, di belakang rumah gitu. Apalagi kalau nanti sudah memanennya, mungkin ya tambah senang gitu ya. Ya kami memanfaatkan lahan yang sedikit gitu ya, daripada gondrong dengan rumput-rumput, mendingan ditanamin seperti ini ya, bisa manfaat nantinya gitu ya. Siapa yang memanen, siapa yang bisa menanam pasti itu menemanennya ya gitu, mungkin seperti itu. Oh iya, ini teman-teman yang di polybag ini tanahnya memakai tanah yang sudah dicampur pupuk semua, makanya alhamdulillah tumbuhnya subur-subur dan si rumputnya juga ikut tumbuh subur di situ, mungkin ya karena banyak pupuknya gitu. Pupuknya memakai pupuk kandang teman-teman. Yang sudah menonton videonya sebelumnya pasti tahu ya, ini pupuknya pupuk kandang. Jadi kami tidak memakai pupuk kimia gitu ya teman-teman, biar organik tidak tercampur oleh kimia. BTW in the busway, vlog kali ini vlog agak serius gitu ya teman-teman. Nah di situ Inyong masih tetap nyabutin rumput yang masih gondrong-gondrong, yang masih ada ya 12 gitu rumput-rumputnya, walaupun yang sebelahnya itu sudah agak bersih ya teman-teman, sudah agak rapi gitu, nggak ada lagi rumput-rumput yang berkeliaran di situ. Sebenarnya kalau rumput di depan rumah mah nggak ada tanaman palawijanya atau tanaman pertaniannya mah suka disemprot ya, itu lebih gampang. Tapi ya nangkene angker disemprot nganggo obat
semprot yang kowit cabenya pada mati ya, mulane tak cabuti bae kayak walaupun harus dengan telaten kayak gue ya terpaksa ya harus sabar dan telaten. Sing penting ana sing ngerewangi ana sing batiri kayak gue. Nah ini dilanjut, ini Mai Bojo ngambilin eceng gondok yang sudah dikeatasin dari empang yang kemarin ikannya diambil itu ya, ikan bloso atau ikan betutu. Nah si eceng gondoknya ya, eceng gondok apa sih ya bahasa Indonesia? Nah ya kayak gitulah, eceng yang suka mengapung-apung di atas air itu ya. Nah itu dimanfaatkan untuk si akar pohon cabe tuh, seperti itu ya teman-teman, di delehna atau disimpan di atas akar pohon cabai seperti itu. Nah ini cara terbaru dari kami ya, supaya si akar-akarnya itu tidak sering tersorot sinar matahari ya teman-teman. Ya memang bagus tersorot sinar matahari, tapi sekarang cuaca di Pangandaran itu seseringnya panas gitu ya. Jadi kalian semua yang daerahnya panas, maka ada tips atau cara terbaru dari kami. Arep didugugu yang ngono, orang yang ngono. Tuh ya, eceng gondok itu sudah dikeatasin, jadi sudah pada layu gitu ya. Dimanfaatkan sama Mai Bojo itu, Mai Bojo masih tetap ngambilin ya, karena masih banyak juga pohon cabai yang belum tertutup gitu. Sementara yang orang ngerewangi goleng gawani karena yang bagian tim kameramen. Bagian kamera ya teman-teman. Jadi nyong orang bantuin si Mai Bojo ngangkatin si eceng-ecengnya gitu. Nah ini empang yang di depan rumah ya teman-teman, yang kemarin ada ikan bosonya itu. Sekarang ya masih ada si ikan bosonya, tinggal beberapa ekor gitu ya. Niatnya kapan-kapan lagi untuk diambilnya gitu. Nah si eceng-eceng ini sudah kering-kering ya teman-teman, karena kepanasan gitu. Udah beberapa hari udah diangkatnya dari empang itu. Tapi jadi nggak berat lagi untuk membawanya gitu ya. Kalau basah itu pasti berat sekali, sebopongan genan pasti ngos-ngosan, apalagi sekarang lagi puasa ya teman-teman. Ini sudah kering si ecengnya, jadi mengangkatnya enteng atau ringan ya gitu ya teman-teman. Nah itu Mai Bojo masih selalu mengangkatnya si eceng-eceng gondok itu ya. Nah seperti itu, ditutup-tutupin semua, pokoknya harus telaten ya. Seperti ini juga harus satu persatu si pohon cabenya ya yang harus ditutupin, jadi ya memerlukan waktu juga gitu ya. Ya apa-apa juga memang harus telaten ya teman-teman, harus sabar, semua harus memerlukan proses ya, jangan protes pokoknya. Tuh semua dikelilingin sama si eceng gondoknya, jangan lupa dirapi-rapihin supaya tidak amburadul ya, terlihat rapi. Jadi gitu. Alhamdulillah ya, ini eceng gondok banyak sekali kegunaannya. Salah satunya ya ini ya teman-teman, caranya inyong, caranya kami gitu ya, cara terbaru bisa menutupi sinar ultraviolet yang selalu memancarkan sinarnya ke pohon cabai seperti ini. Jadi tekstur tanah di sini itu kalau sering terkena panas itu meletak ya, karena terlalu kering gitu ya teman-teman. Jadi kenapa pepohonan itu cepat layu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa menambah subur tanaman si cabai-cabai ya. Sebenarnya eceng gondok ini tidak hanya untuk cabai, tanaman lain juga bisa ya teman-teman. Dan jangan lupa yang akhirnya itu harus disiram dengan yang banyak ya teman-teman, supaya meresap si air-airnya ke dalam. Nah karena ada pelindung dari si eceng gondok itu, maka tanah-tanah yang di bawahnya itu bisa lembab terus ya teman-teman, terlindung oleh eceng-eceng gondok. Dan si eceng gondoknya itu menyerap air gitu, jadi bisa untuk melindungi sinar matahari ke akar pohon cabai, begitu teman-teman. Nah itulah cara atau metode terbaru dari kami ya teman-teman. Mau dipraktekin monggo, enggak juga enggak apa-apa, kami cuma sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya teman-teman. Jangan lupa disiramnya, pokoknya terakhirnya harus disiram, jangan nggak disiram. Kalau disiram kan pasti lembab dan basah. Nah gitu karena ya. Videonya sudah mau selesai ya teman-teman, saya mohon maaf jika dalam pengisian suara masih banyak
kekurangan dan kesalahan, dan juga ambil yang manfaatnya, buang yang tidak bermanfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.